Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang generate code otomatis. Generate code otomatis ini maksudnya adalah waktu kita mau menambahkan kategori baru di form tambah kategori, ya kita tidak perlu menambahkan atau mengisikan kode kategori lagi. Ya, otomatis nanti di textbox kode kategori itu langsung menampilkan kode kategori yang terbaru. Nah, kita perlu menambahkan satu metode ya di bagian kelas kategori untuk generate code secara otomatis ya. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan auto increment field di MySQL juga bisa, cuman kalau kita menggunakan auto increment di MySQL kita tidak bisa mengedit atau tidak bisa memformat kode kategori itu dengan format tertentu. Tapi kalau kita membuatnya menggunakan program, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita untuk kode kategorinya. Ya, jadi nanti seperti ini waktu tambah kategori itu kita panggil formnya, nanti otomatis kode kategorinya akan terisi dengan kode kategori terbaru. Nah, ini sebagai contoh kode kategori 09 itu merupakan kode kategori terbaru dari tabel kategori saat ini. Nah, kita langsung coba saja di bagian kelas kategori ya. Ini kita edit sedikit di bagian kelas kategori, kita tambahkan satu metode yaitu generate code ya. Oke, di kategori ini kita tambahkan generate code. Nah, ini di bagian metodenya, di region metodenya kita tambahkan satu metode lagi. Ini saya tambahkan dengan tipe public static ya. Static dengan return value string. Dan namanya generate kode. Nah, seperti ini. Dan value-nya string ya. Nah, terus di bagian sini saya tambahkan satu string SQL ya, karena SQL-nya ini kita gunakan untuk mencari kode yang terakhir ya. Nah, kita bisa menggunakan select max ya, kode kategori. Di kolom kode kategorinya kita select yang paling terakhir ya, yang paling besar, from kategori. Nah, seperti ini, terus kita tambahkan string hasil kodenya ya, nanti return value-nya itu berupa string hasil kode ini. Hasil kode. Nah, di awal kita kasih nilai set value-nya 0 dulu. Nah, ini kita returnkan dulu ke hasil kodenya. Oke, terus setelah itu kita panggil sebuah metode yang ada di kelas koneksi, yaitu jalankan perintah query, karena memang query ini itu merupakan query select, sehingga kita perlu mengeksekusinya dengan memanggil metode jalankan perintah query yang sudah kita buat di kelas koneksi. Nah, ini karena return value dari jalankan perintah query itu merupakan sebuah variabel dengan tipe MySQL data reader, sehingga di sini saya tambahkan MySQL data reader. Hanya saya namai dengan hasil sama dengan int.parse ya. Ya, karena kita ingin ubah return value dari yang kita ingin ubah nanti. Ini kita tambahkan, kita panggil dulu koneksi dot jalankan perintah query. Nah, ini kita masukkan SQL-nya di sini. Oke. Setelah itu apabila hasilnya ada ya, if hasil dot read itu hasilnya ada sama dengan true ya. Nah, terus setelah itu kita coba simpan di sebuah variabel kode terbaru. Ini tipenya adalah integer. Ya, karena memang nanti hasil .read ini itu kita dapatkan hasilnya dalam bentuk string ya. Kita perlu ubah ke bentuk integer dulu agar kita bisa increment. Oke, kita pakai int.parse hasil get value (0) ya, .toString karena indeks 0 yang kita dapatkan. Terus kita tambahkan dengan 1 di sini. Oke. Kita tambahkan kode juga seperti ini. Hasil kode sama dengan kode terbaru .toString .path_left 2,0
0. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jika nanti kodenya itu 1 digit ya, kita tambahkan 0 di depannya. Kalau sudah 2 digit, kita tidak perlu tambahkan 0. Nah, kita bisa menggunakan part left ini. Jadi kita maksimal kita punya 2 digit. Ya, kalau misalnya kode terbarunya itu hanya 1 digit, kita tambahkan 0 di depannya. Nah, setelah itu, kalau else ya, jika memang belum ada isinya ya di tabel kategori ya, nah, kita bisa tambahkan hasil kodenya itu langsung kita returnkan sama dengan 01. Ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke form tambah kategori ya. Nah, di form tambah kategori ini kita tambahkan sedikit code ya untuk memanggil generate code tadi yang sudah kita bikin di kelas kategori. Nah, ini kita tambahkan di bagian sininya, di bagian form load-nya ya. Nah, di bagian form load-nya ini kita tambahkan satu variabel kode terbaru ya, sama dengan kategori dot generate code. Nah, kita panggil di sini. Nah, setelah itu kita isi textbox kode kategorinya. Nah, dot text sama dengan kode terbaru. Oke. Setelah itu textbox kode kategorinya itu saya disablekan ya. Jadi ini dot enable-nya saya false-kan. Dan yang terakhir kita textbox nama kategorinya kita fokuskan di sana. Jadi nanti otomatis user itu kursornya ada di textbox nama kategori. Seperti ini. Oke, kita langsung coba saja. Saya masukkan username-nya Andrew, passwordnya 1234. Oke. Oke, terus kita masuk ke form daftar kategori, terus di bagian hapus, ini di bagian tambah kategori ya. Nah, ini secara otomatis kode kategorinya akan bertambah jadi 09 di sini. Nah, kita tinggal isi nama kategorinya saja. Oke.